Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang ekosistem. Pertama-tama, saya Dimas Kevin Ramadan, absen 10. Saya Riko Febrian dari absen 12. Saya Muhammad Mas Luki, absen 22. Saya Satria Bagus Kurniansyah, absen 33. Saya Siti Mutiara Rahman, absen 34. Saya Andinira Gamaeswari dari nomor absen 4. Nama saya Bibina Azara, nomor absen 7. Selamat menyaksikan. Nugur. Apa sih ekosistem itu? Jadi, ekosistem adalah suatu sistem yang terdiri dari organisme hidup atau biotik dan lingkungan fisik atau abiotik yang saling berinteraksi dalam suatu area dan wilayah tertentu. Komponen penyusun dibagi menjadi dua bagian, yaitu komponen penyusun biotik dan biotik. Di sini saya akan menjelaskan komponen penyusun biotik. Nah, komponen penyusun biotik adalah komponen yang berasal dari bagian hidup dari lingkungan tersebut. Komponen penyusun biotik ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama terdapat individu, populasi, dan komunitas. Yang pertama terdapat komponen penyusun individu, yaitu komponen yang tingkat ekologinya paling rendah, yaitu jenis organisme. Contohnya yaitu seorang manusia, sebuah pohon kelapa, dan sebuah ikan. Yang kedua terdapat populasi. Populasi adalah sekumpulan organisme yang berkumpul dan hidup di daerah tertentu, yaitu contohnya sekumpulan manusia di Pulau Jawa, sekumpulan orangutan di hutan, dan sekumpulan rumput liar di savana. Yang ketiga ada komunitas. Komunitas adalah kumpulan dari populasi yang mana terdiri dari berbeda spesies namun masih satu genus. Nah, di komunitas ini ada beberapa peran. Yang pertama ada produsen, biasanya dilakukan oleh tumbuhan. Yang kedua ada konsumen, biasanya ini ada beberapa tingkat. Ada tingkat 1 biasanya hewan herbivora, tingkat 2 dan tingkat 3 biasanya ada hewan karnivora. Peran yang ketiga adalah pengurai, yaitu jamur. Yang keempat ada peran detritivor atau peran yang berguna untuk mengolah dari organik menjadi anorganik yang mana nantinya akan diolah lagi oleh produsen. Nah, di detritivor ini biasanya ada kaki seribu, cacing tanah, ulat, dan lain-lain. Saya akan menjelaskan komponen penyusun abiotik. Yang pertama adalah air. Sebuah ketersediaan air dapat mempengaruhi proses distribusi suatu organisme. Yang kedua adalah tanah. Tanah merupakan tempat hidup bagi organisme yang juga menyediakan beberapa unsur-unsur penting bagi pertumbuhan organisme. Yang ketiga adalah udara. Komponen udara yang paling penting adalah oksigen untuk proses pembunuhan zat-zat tertentu. Yang keempat adalah cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan sumber energi di bumi yang paling dibutuhkan oleh manusia dan makhluk-makhluk hidup lainnya. Yang terakhir adalah angin. Angin selain berperan dalam menentukan kelembapan, juga berperan dalam penyebaran biji tumbuhan tertentu. Interaksi dalam ekosistem. Yang pertama yaitu interaksi antara faktor biotik dengan faktor abiotik. Faktor abiotik yang mempengaruhi organisme antara lain seperti kandungan tanah, kandungan unsur hara, iklim, kandungan air, dan juga topografi. Kemudian yang kedua yaitu interaksi antar faktor biotik. Yang pertama contohnya yaitu kompetisi. Kompetisi adalah hubungan antar spesies jika terjadi persaingan di antara mereka, baik itu makanan, tempat tinggal, ataupun pasangan hidup. Contohnya kerbau, sapi, dan juga kambing yang saling berebut makanan, yaitu makanan benda. Nah, yang kedua ada simbiosis. Simbiosis ini banyak banget macamnya. Yang pertama ada simbiosis mutualisme. Untuk mutualisme ini artinya jika kedua organisme saling diuntungkan. Contohnya yaitu lebah dengan bunga. Bunga melakukan penyerbukan melalui lebah. Nah, lebah dapat makanan dari nektar bunga. Yang kedua ada simbiosis komensalisme. Komensalisme ini artinya apabila dua organisme satunya diuntungkan dan satunya tidak dirugikan maupun tidak diuntungkan. Contohnya yaitu ikan hiu dengan ikan remora. Ikan hiu tidak dapat untung maupun tidak rugi dari ikan remora, tapi ikan remora dapat untung karena mendapatkan sisa makanan dari ikan hiu. Ya, saya akan membahas tentang simbiosis parasitisme, di mana simbiosis parasitisme dapat diartikan jika salah satu organisme
mendapatkan keuntungan, maka organisme yang lain akan mendapatkan kerugian, di mana pihak yang dirugikan ini akan disebut sebagai inang dan pihak yang merugikan pihak lain disebut sebagai parasit. Contoh dari organisme parasit sendiri itu adalah cacing pita di dalam tubuh manusia, di mana cacing pita dapat merusak sel-sel tubuh dan akan menyebabkan manusia mendapatkan penyakit. Yang berikutnya yaitu simbiosis amilsarisme, di mana simbiosis amilsarisme dapat diartikan sebagai simbiosis yang jika satu organisme yang lain dirugikan, maka organisme yang lain tidak mendapatkan apa-apa, yaitu tidak dirugikan dan juga tidak dirugikan. Contoh dari simbiosis amilsarisme yaitu baut-baut dengan tumbuhan lainnya. Antibiosis adalah hubungan antara dua organisme yang satu menghambat organisme lainnya. Contohnya yaitu jamur penicillin yang menghasilkan zat untuk membunuh bakteri, yaitu zat antibiotik penicillin. Predasi adalah hubungan antara pemangsa atau predator dengan mangsa. Contohnya yaitu harimau yang membunuh rusa dan menjadikannya sebagai makanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu jaring-jaring makanan atau rantai makanan? Apa itu? Nah, kalau rantai makanan yaitu peristiwa antara dimakan dan memakan yang terjadi antara sesama makhluk hidup, tetapi ada takaran tertentunya. Nah, kalau jaring-jaring makanan yaitu kumpulan dari rantai makanan yang saling bertumpang tindih dan saling melengkapi atau saling dilengkapi di dalam ekosistem. Ada juga peran-peranannya di dalam rantai makanan, yaitu yang pertama produsen, konsumen, dekomposer atau pengurai, seperti itu guys. Di sini saya akan menjelaskan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Bisa dilihat perbedaannya antara kedua ini ya. Kalau rantai makanan itu dia itu tidak terlalu kompleks sama jaring-jaring makanan. Kayak contoh rantai makanan, pertama produsen itu tahu kalau Tompo, terus kedua itu konsumen pertama, konsumen pertamanya itu Bora, yaitu tikus. Lalu tikus itu dimakan oleh ular, ularnya itu sebagai konsumen kedua. Elang itu sebagai konsumen ketiga yang memakan ular. Nah, untuk penguraiannya yaitu bakteri. Bakteri itu sebagai pengurai ketika makhluk-makhluk ini sudah meninggal. Nah, kalau jaring-jaring makanan dia itu lebih kompleks, yaitu yang pertama tumbuhannya cuma ada satu, yaitu produsennya itu cuma ada satu atau berapa mungkin. Tetapi hewan yang memakan tumbuhan ini ada beberapa, contohnya kayak belalang, burung, tikus, sama kelinci. Nah, hewan-hewan yang herbivora ini dimakan oleh konsumen tingkat 2. Contohnya itu laba-laba, bisa elang, bisa rubah, bisa burung pemakan serangga dan sebagainya. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang piramida makanan. Nah, apa sih yang disebut dengan piramida makanan? Yaitu organisasi makhluk hidup yang didasarkan atas makan memakan. Nah, di piramida makanan itu ada tingkatan. Nah, tingkatan itu disebut dengan hierarki. Di sini bisa dilihat yang paling bawah itu produsen. Produsen itu ada beberapa jenis. Ada beberapa contohnya yaitu tumbuhan, buah-buahan dan sebagainya. Di atasnya produsen itu ada konsumen tingkat 1. Dan konsumen tingkat 1 itu pemakan produsen entah itu tumbuhan atau buah-buahan. Di atasnya lagi itu ada konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 ini yang memakan hewan-hewan yang memakan para produsen ini, yang dimakan yaitu tikus ataupun hewan-hewan seperti serangga. Di atasnya lagi itu ada konsumen tingkat 3. Nah, konsumen tingkat 3 ini bisa dikatakan puncaknya rantai makanan gitu. Yaitu yang memakan para konsumen tingkat 1 atau konsumen tingkat 1 dan konsumen tingkat 2. Akan tetapi di piramida makanan semakin ke atas itu semakin menurun. Jadi produsennya itu semakin banyak, tapi semakin ke atas itu semakin sedikit. Gitu guys. Bukti ada aliran energi. Makan dan dimakannya suatu organisme akan mengalami aliran energi. Nah, aliran energi ini akan selalu menjadi lebih kecil dari organisme satu ke organisme selanjutnya. Pada gambar di samping ada gambar dari aliran energi. Matahari menghasilkan cahaya yang akan digunakan tumbuhan untuk berjual beli. Nah, tumbuhan ini disebut dengan produsen. Lalu produsen atau tumbuhan ini akan dimakan oleh konsumen satu. Konsumen satu disebut dengan hewan herbivora. Lalu konsumen satu akan dimakan dengan konsumen 2. Konsumen 2 disebut dengan hewan karnivora kecil. Lalu konsumen 2 akan dimakan oleh konsumen 3 yang disebut dengan hewan karnivora besar. Lalu dari produsen hingga konsumen 3 akan menjadi sampah organik yang akan mengalami kematian. Lalu hewan dan tumbuhan yang telah mengalami kematian akan mengalami pembusukan oleh mikroba tanah.
hewan dan tumbuhan yang telah mengalami pembusukan akan mengalami mineralisasi oleh mikroba tanah. Lalu hewan dan tumbuhan yang telah melalui mineralisasi akan menjadi unsur hara yang akan diserap oleh tumbuhan dan kembali ke step 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang suksesi. Suksesi adalah proses perkembangan ekosistem tidak seimbang menuju ekosistem seimbang. Suksesi dibagi menjadi dua, yaitu suksesi primer dan juga sekunder. Suksesi primer adalah munculnya suatu komunitas baru pada suatu daerah yang sebelumnya tidak ada komunitas sama sekali. Lalu komunitas sekunder adalah bentuk suatu ekosistem yang rusak ke keadaan awalnya sebelum terbentuk. Selanjutnya ada tahapan proses suksesi. Yang pertama ada kolonisasi. Dalam tahap ini komunitas habitat yang kosong akan dipenuhi oleh organisme. Dari tahap kolonisasi, organisme-organisme yang tempat itu akan mengubah sifat-sifat tempat tersebut dan disebut modifikasi ulang dan tidak membutuhkan tempat akan meningkatkan variabilitas baru. Selanjutnya ada faktor penyebab suksesi. Yang pertama ada iklim, yang kedua ada perubahan kondisi tanah akibat erosi dan pengendapan, yang terakhir ada komponen biologi. Yang terakhir ada komponen pada suksesi. Yang pertama ada imigrasi, exercise, ada kompetisi, reaksi, dan progres. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang upaya manusia dalam pemeliharaan ekosistem. Di sini kelompok kami mencantumkan 5 contoh, yaitu diantaranya yang pertama yaitu tidak membuang sampah ke aliran sungai, dan yang kedua yaitu tidak membakar sampah secara sembarangan, yang ketiga menggunakan produk daur ulang, dan yang keempat yaitu melarang perburuan liar, serta yang terakhir yaitu adalah menghemat energi. Lalu yang berikutnya ada upaya untuk memperbaiki ekosistem. Yang pertama dengan cara menerapkan prinsip 4R, reduce, reuse, recycle, dan replant. Yang kedua dengan cara reboisasi melalui penanaman kembali pada hutan-hutan yang gundul. Yang ketiga ada bioremediasi dengan cara pemanfaatan mikroba dan tumbuhan dari kontaminasi. Yang keempat ada rehabilitasi lahan. Rehabilitasi lahan dilakukan untuk mengembalikan fungsi lahan kepada fungsi semulanya. Yang keempat ada reklamasi pantai. Reklamasi pantai digunakan untuk mengembalikan lahan pantai dari lahan yang terkikis dan rusak menjadi lahan yang lebih produktif. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.